Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Devitalia Agatha. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pemrograman framework. Salah satu materinya adalah Introduction to PHP Framework. Nah, mengapa menggunakan framework? Nah, framework ini memiliki keunggulan, diantaranya mempercepat proses pengembangan aplikasi. Misalnya, menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke database, validasi masukan data, pengolahan JSON, keamanan, dan lain-lain. Terus tidak perlu kayak kita itu membuat program dari nol, karena framework ini kayak seperti template. Jadi kayak kita itu bisa memanfaatkan berbagai tools yang ada di dalam framework sehingga kayak memudahkan dan mempercepat kita dalam proses pengembangan aplikasi atau web. Nah, struktur pemrograman yang teratur dan konsisten. Nah, karena dalam framework ini menerapkan konsep MVC. Nah, MVC ini merupakan sebuah arsitektur dalam sistem pengembangan website atau aplikasi yang terdiri dari modal, view, dan controller. Nah, selanjutnya kelebihannya itu yaitu mudah mengelola kode pemrograman dari sebuah aplikasi. Misalnya terutama untuk aplikasi yang dikerjakan dalam tim atau aplikasi dikembangkan secara berkelanjutan. Nah, karena di dalamnya itu terdapat modul, view, dan controller yang bisa dikembangkan secara cepat karena seperti ada kayak template-nya itu loh. Jadi kayak bisa di-copy dan kita bisa mengeditnya jika perubahan tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya terdapat banyak extension atau modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Misalnya extension untuk upload file. Nah, biasanya itu ada kayak dokumentasi frameworknya di dokumentasinya itu kayak ada pengkodean cara memudahkan untuk bagaimana cara mengupload file berupa foto, PDF, atau Word. Nah, selanjutnya beberapa framework. Nah, framework ini yang menggunakan bahasa PHP biasanya yang paling terkenal itu adalah kode integer. Kemudian Laravel, yang ketiga Y2, keempat Python, dan yang terakhir Z. Nah, yang berbasis Python, bahasa Python biasanya ini terdiri dari Django, Pyramid, West, Falcon, Change. Lalu yang berbasis ASP itu ASP.NET MVC. Terus yang berbasis Java, bahasa Java itu Spring. Nah, selanjutnya yang berbasis JavaScript ini ada AngularJS, Node.js, Meteor.js, Vue.js, React.js. Nah, yang terakhir adalah yang berbasis bahasa Ruby. Ini cuma satu, yaitu Ruby on Rails. Nah, pada matkul pemrograman framework ini kita akan berfokus pada framework menggunakan Y2. Nah, apa itu Y2? Y2 merupakan PHP framework berperforma tinggi untuk mengembangkan aplikasi web berskala besar dengan cepat. Dengan Y, memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Y dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, termasuk portals, forums,
Concrete Management System CMS, e-commerce sistem, dan lain sebagainya. Nama YI merupakan singkatan dari Yes, It. Nah, apa saja fitur dari YI? Fitur dari YI yang pertama itu ada skema yang telah ditentukan untuk tabel user. Kedua, ada from user login dan register. Ketiga, itu ada fungsi lupa password. Yang keempat, itu ada pemisahan domain antara front end dan back end. Terus yang selanjutnya itu yang kelima ada otomatis kode untuk mengenerate modal controllers dan view. Nah, selanjutnya itu ada juga integrasi Twitter Bootstrap dan mobile design. Nah, yang ada lagi widget dan pembantu untuk presentation data. Selanjutnya, kebutuhan. YI ini merupakan framework PHP, maka dari itu kita harus mengerti tentang bahasa pemrograman PHP karena yang digunakan itu bahasa PHP. Nah, pengetahuan tentang HTML dan CSS juga diperlukan karena view juga memerlukan CSS dan HTML itu sendiri untuk antar mukanya kayak tampilan gitu, itu bisa dari CSS ataupun HTML. Nah, ini adalah framework yang murni menggunakan konsep Object Oriented Programming atau yang biasa disebut dengan OOP, sehingga pengetahuan tentang OOP akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan YI Framework. Nah, selain pengetahuan yang cukup mengenai MVC, juga kita harus mengetahui juga konsep dari OOP itu sendiri. Nah, pada perkuliahan ini kita akan mempelajari tentang introduction to the framework, cara installation juga, mengenai GUI, kemudian application struktur, handling request, key concepts, working with database, generating data from user, displaying data, security, charging, resolve web service, internationalization, dan yang terakhir kita dapat testing dari suatu produk kita yang dihasilkan. Nah, sekian untuk pengawalan dari materi Introduction to PHP Framework.